Halo semua, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Reviananda. Sudah pada subscribe belum? Like, komen, dan subscribe kalian adalah penyemangat untukku. Terima kasih sebelumnya. Di pagi yang cerah ini, aku bersiap-siap untuk melakukan perjalanan untuk ziarah bersama keluargaku. Sebelum melakukan perjalanan, aku sarapan dahulu agar gak kelaparan saat di perjalanan nanti. Kami pergi untuk berziarah ke makam keluarga yang telah berpulang. Kami pergi dengan dua mobil yang saling beriringan. Oh iya teman-teman, aku pribadi lebih suka melakukan perjalanan dengan mobil bersama keluarga untuk perjalanan yang cukup jauh, karena vibes atau suasananya terasa berbeda. Berada dalam satu mobil bersama bisa mendengarkan berbagai macam obrolan, candaan, atau diam-diaman karena yang lain pada ngantuk dan tertidur, sementara yang nyetir tentunya harus tetap fokus. Ditambah lagi kalau bawa camilan atau snack, di jalan bisa jadi penghibur di kala bosan. Dan juga persiapkan playlist lagu favorit kalian untuk teman di perjalanan. Oh iya teman-teman, kalau dalam perjalanan kalian melewati jalan tol, pastikan saldo e-tol kalian sudah terisi cukup ya. Jangan kayak kita yang lupa gini. Tapi untungnya kakakku ada di belakang kami, jadi bisa pinjam kartu dia deh. Oh iya teman-teman, aku baru aja mewarnai rambutku menjadi violet brown. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian suka? Tutorialnya sudah aku publish sebelum video ini ya. Kalian bisa cek atau mungkin akan aku letakkan nanti linknya di bawah description box ya. Akhirnya kami sampai di Prabu Muli untuk berziarah. Kurang lebih waktu tempuh hanya 2 jam dengan kondisi jalan lancar tanpa hambatan. Sebelum berziarah, kami menyempatkan diri untuk makan siang terlebih dahulu di salah satu restoran, sembari menanti papake atau omku. Dimitri dan Deandra juga ikut. Vibes-nya beda banget kalau ada mereka menjadi penghibur dan mencairkan suasana dengan tingkahnya. Mana nasinya lapar? Rasa makanan di sini cukup lezat. Sayangnya cukup lama makanannya keluar dan ada satu makanan yang kurang. Pertama, aku berziarah ke makam almarhum eyangku, melewati rumah eyangku. Dulu aku sempat tinggal di sini dan saat masih kecil sering lebaran di sini. Kami masih tetap iring-iringan dengan mobil kakakku di belakang. Biasanya saat berziarah, kami membeli air dan bunga untuk disiramkan dan ditaburkan ke makam. Karena sudah tidak ada lagi yang menjual bunga, kami pun mampir ke toko terdekat untuk membeli air. Akhirnya kami sampai ke makam eyangku untuk berziarah bersama keluarga.
Setelah membersihkan makam dan mendoakan eyangku, kami menyiramkan makamnya sembari membaca sholawat. Menuju ke lokasi selanjutnya, adikku menyempatkan makan cemilan. Tadinya saat aku tawarkan dia menolak, tapi sekarang yang tadinya masih penuh, sekarang udah tinggal segitu aja cemilannya. Kini kami telah sampai di lokasi yang kedua. Dimitri yang sedari tadi ziarah di tempat pertama selalu mau turun dan ikut, semangat banget untuk ikut di lokasi ini. Sampai adik Dea juga ikutan turun. Naik gunung. Kita mau jadi ini, si bolang. Bocah petualang. Nanti kalau kita bisa keluar gimana? Bisa lah, aman. Masa nggak bisa keluar? Jejak dong. Aku yang paling antisipasi dengan tempat ini karena masih hutan dan banyak nyamuknya, sudah mempersiapkan minyak kayu putih. Aku cepat-cepat membalurkan minyak kayu putih pada Dini dan Dea tadi di tangan, kaki, leher, bahkan sedikit di pipi mereka agar terhindar dari nyamuk. Bukan berlebihan, namun aku pribadi berdarah manis atau istilah medisnya prurigo, di mana kulitku rentan gatal, mudah berdarah, terluka dan bekasnya sulit hilang. Kalian yang mengalami hal sepertiku pasti tahu betapa tidak nyamannya kalau sudah mengalami gatal-gatal. Oleh karena itu, ke tempat-tempat seperti ini aku selalu antisipasi, apalagi karena di sini ada anak kecil, jadi aku juga ikut menjaga mereka. Salut banget sama Dimi dan Dea, walau anak rumahan dan jarang keluar, tapi nggak ngeluh panas, bahkan nggak minta gendong. Mereka paling semangat. Tinggal kita yang udah dewasa ini ribet megangin dan ngingetin mereka untuk hati-hati dan lihat jalan, karena jalannya masih tanah dan beberapa ada yang becek dan licin. Makamnya ada di dekat pepohonan karet. Di sini adalah makam kakak sulung mamaku dan suaminya. Nah, kau ambil kantonnya, kau mucai itu lah. Cucunya. Putih banyak semut merah. Berdoa lah balik kalau nak agak depan tu. Oh ganja, dengan nak melawan jadi laulah, nak melawan jadi rahimau, pacak rekam. Mungkin langsung kaget malam sekarang cuma datang. Kakak Nono, Awal. kalau ini kan jatuh ke pintu. Untuk sampai ke pemakaman tadi, kita melewati jembatan kecil ini. Kata mamaku terakhir kesini sebelum puasa airnya jernih banget, gak seperti sekarang ini. Oh iya, sebelum sampai di makam tadi, kita sempat berpapasan dengan rombongan monyet. Benar-benar masih alam. Sayang banget gak ada videonya karena terlalu fokus lihat reaksi Dimi dan Dea yang sama sekali gak takut dan malah penasaran. Monyetnya juga untungnya hanya lewat dan tidak mengganggu. Di sini kita harus memperhatikan jalan dan berhati-hati dikarenakan kita menyeberangi rel kereta api yang masih aktif. Dan juga di sini aku bangga banget sama Dimi dan Dea yang dari awal sampai akhir ikut dan jalan sendiri tanpa mengeluh. Woi, mau panasnya. Jalanan di sini ada banyak rel kereta, jadi kita harus berhati-hati. Pasti Dimi dan Dea yang ada di mobil belakang excited banget ngeliat kereta. Kali ini ke lokasi yang sedikit lebih jauh, ke makam eyangnya mama dan omnya mama. Di sana juga ada makam leluhur. Saat di perjalanan, aku melihat awan berbentuk anak anjing. Do you see what I see? Akhirnya kami sampai duluan di makam yang terakhir ini. Sembari menunggu omanya Dimitri dan juga kakak-kakakku turun dari mobilnya, budeku meminta untuk difotoin bersama dulu seperti ini. 1, 2, 3. Dah. Dek, potongan dek, ini berat dek. Dimitri masih semangat untuk ikut turun, sementara adik Dea sudah terlelap setelah menelusuri hutan tadi.
Akhirnya selesai sudah ziarah ke makam keluarga yang ditutup dengan pergi menuju rumah Eyang. Sebelum pergi ke rumah Eyang setelah selesai berziarah, kami mencari tempat untuk mengisi intol terlebih dahulu, dan adikku kembali memakan cemilan bawaannya. Karena bosan dan tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, adikku mencoba peri-pera ink velvet milikku. Turns out, I think dia hilaf deh. Akhirnya sampailah kami untuk singgah sebentar di rumah Eyang. Akhirnya selesai sudah berziarah ke makam keluarga yang telah berpulang. Semalam have a mixed feelings about this trip, rindu dengan keluarga yang sudah mendahului kita. Dengan ini jadi mengingat dan mengenang orang-orang yang telah mendahului kita, sekaligus mengirimkan doa untuk mereka. Dan untuk bocil seperti Dimi dan Dea yang mungkin belum mengerti, tapi setidaknya ini dapat mengenalkan mereka pada keluarga-keluarga yang telah terdahulu dan telah berpulang. Awas jatuh. Sekian dulu vlog A Day in My Life yang mungkin terasa berbeda sekali dengan video-video A Day in My Life yang biasanya. Tapi semoga video ini bisa menghangatkan hati kalian. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you soon.